Saudara, selamat datang di dalam kitab Yakobus. Nah, kitab Yakobus itu nggak banyak bicara tentang doktrin, tapi lebih banyak berbicara tentang aplikasi. Maka itu di sini saya judulnya tadinya pengantar surat Yakobus, saya ganti surat Yakobus The Pastor Message. Jadi kalau Anda perhatikan nanti kira-kira pengajarannya seperti pastor message yang diberikan di hari-hari Minggu itu, saudara. Jadi langsung kepada aplikasi, saudara. Inilah kitab Yakobus. Saya mulai. Pendahuluan, surat Yakobus adalah surat dengan karakter tersendiri. Tentu saja itu berlaku untuk setiap buku dalam Alkitab, tetapi tetap saja surat ini memang luar biasa, seperti yang Anda akan temukan di dalam 13 pengajaran berikutnya. Surat Yakobus mengambil tempat khusus dalam Perjanjian Baru. Anda dapat membandingkan surat Yakobus di Perjanjian Baru itu seperti kitab Yunus di Perjanjian Lama. Kitab Yunus dalam Perjanjian Lama itu pengecualian karena semua nabi Perjanjian Lama itu pesannya untuk umat Allah, tetapi Yunus pesannya adalah untuk bangsa-bangsa lain yaitu Niniwe. Jadi Yunus pengecualian karena pesannya untuk bangsa-bangsa lain. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga sama, saudara. Hampir semua surat dalam Perjanjian Baru, terutama surat Paulus, ditujukan kepada orang-orang percaya sebagai anggota gereja yang dipersatukan di dalam Kristus. Yakobus adalah pengecualian karena Yakobus itu menyampaikan suratnya itu kepada 12 suku Israel yang tersebar di luar bangsa. Jadi surat Yakobus itu ditujukan kepada 12 suku Israel di perantauan yang tidak ada di tanah perjanjian, saudara. Nah, ini adalah apa namanya keistimewaan dari surat Yakobus. Mengapa nanti saya akan jelaskan, saudara, pengantar surat Yakobus. Yakobus 1 ayat 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Memulai memeriksa kitab Alkitab seperti mempersiapkan perjalanan, saudara. Anda ingin mengetahui kemana Anda akan pergi dan apa yang Anda harapkan untuk dilihat. Nah, jadi mungkin cara terbaik untuk memulai studi surat Yakobus adalah dengan menjawab 4 pertanyaan penting. Pertama itu kita harus tahu siapa Yakobus. Kedua, kepada siapa Yakobus menulis. Yang ketiga, mengapa Yakobus menulis surat ini. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbaik dari studi kitab Yakobus ini. Saudara, sebelumnya saya akan share 12 murid Tuhan Yesus. Matius 10 ayat 2, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus. Dua, Andreas saudaranya. Tiga, Yakobus anak Zebedeus. Empat, Yohanes saudaranya. Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus, dan 10 Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi saudara, nama Yakobus itu banyak banget. Pertama adalah Yakobus anak Zebedeus. Yang kedua adalah Yakobus anak Alfeus. Dan yang ketiga adalah Tadeus ini nama aslinya adalah Yudas Tadeus anak Yakobus. Ya, kenapa dia tidak dinamakan Yudas? Karena untuk membedakan dia dengan Yudas Iskariot, saudara. Nah, jadi pertama adalah murid Tuhan Yesus yang nama Yakobus ada dua. Ayahnya Yudas ada satu, Yakobus. Nah, siapakah dari mereka yang menulis kitab Yakobus, saudara? Siapakah Yakobus? Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, adalah cara dia memperkenalkan dirinya. Yakobus adalah nama yang populer, suatu bentuk dari nama besar Perjanjian Lama Yakub. Jadi kalau Perjanjian Lama Yakub, Perjanjian Baru itu Yakobus. Ada beberapa orang yang menyandang nama ini dalam sejarah Perjanjian Baru. Pertama itu Yakobus, anak Zebedeus dan saudara laki-lakinya Yohanes. Dialah salah satu yang mungkin untuk menyandang nama ini. Dia adalah seorang nelayan yang dipanggil oleh Yesus Kristus untuk mengikuti dia dan menjadi seorang murid.
Dia dan saudaranya Yohanes dijuluki Kristus anak-anak guru karena emosinya, saudara. Karena dorongan hati mereka yang seperti guru. Yakobus adalah murid pertama yang memberikan hidupnya bagi Kristus. Dia dibunuh oleh Herodes pada tahun 44 Masehi. Yakobus II adalah Yakobus anak Alfeus. Dia adalah murid lainnya, tetapi sangat sedikit yang diketahui tentang dia. Matius atau Lewi juga diidentifikasi sebagai anak Alfeus. Jadi kemungkinan Yakobus anak Alfeus dan Matius itu adalah saudara. Tidak ada indikasi bahwa Yakobus yang menulis surat yang akan kita pelajari ini. Yakobus, ayah dari Yudas Tadeus, sang murid Tuhan Yesus, dia bahkan lebih tidak dikenal lagi. Yudas ini disebut anak Yakobus untuk membedakannya dari Yudas Iskariot. Dan yang keempat, saudara, Yakobus, saudara Tuhan Yesus, saudara Tuhan kita. Dan dia tampaknya menjadi kandidat yang paling mungkin untuk menjadi penulis surat ini. Dia tidak mengidentifikasi dirinya dengan cara Yakobus, saudara Tuhan Yesus, tetapi dia mengidentifikasikan dirinya dengan rendah hati. Dia menyebut dirinya hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Yesus memiliki saudara laki-laki dan perempuan dinyatakan di dalam Matius 13 ayat 55 sampai 56 dan Markus 6 ayat 3, dan salah satu saudara laki-laki dari Tuhan Yesus bernama Yakobus, saudara. Dengan saudara laki-laki tentu saja maksud saya saudara tiri. Yusuf bukanlah ayah dari Tuhan Yesus karena Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Yakobus di sini anak Maria juga, anak Maria dan Yusuf. Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi Yakobus itu pernah menolak Tuhan Yesus karena tidak percaya akan mujizat dan tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Yakobus dan saudara-saudaranya tidak percaya kepada Yesus selama pelayanannya di bumi. Namun kita menemukan bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus akhirnya di loteng atas sedang berdoa bersama para murid lainnya. Yohanes 7:5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi di loteng atas itu murid Yesus dan keluarga Yesus itu yang berdoa untuk minta dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, pada hari raya Pentakosta. Yang sebelumnya saudara-saudara Yesus menolak Yesus. Nah, apa yang menyebabkan perubahan dari ketidakpercayaan menjadi iman? Nah, yang menyebabkan itu adalah kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 7 menunjukkan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Yakobus setelah kebangkitannya. Ini meyakinkan Yakobus bahwa Yesus benar-benar adalah juru selamat dan dia pada gilirannya berbagi pengetahuan tentang Yesus ini dengan saudara-saudara lainnya. Jadi 1 Korintus 15 ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada para rasul. Saudara, yang perlu kita tahu di sini penting bahwa Yakobus adalah pemimpin gereja di Yerusalem. Pastor gereja pusat di Yerusalem, gembalanya adalah Yakobus, saudara. Bukan Petrus. Petrus itu mempunyai tugas sebagai rasul. Dia bentuk gereja, berkhotbah, tetapi yang menjadi gembala adalah Yakobus, saudara. Jadi Paulus menyebutnya tiang dalam Galatia 2 ayat 9. Yakobuslah yang memoderasi konferensi gereja yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 15. Ketika Petrus dibebaskan dari penjara, dia mengirimkan pesan khusus kepada Yakobus. Dan ketika Paulus mengunjungi Yerusalem, kepada Yakobuslah Paulus menyerahkan salam dan persembahan kasih khusus dari orang-orang bukan Yahudi. Jadi dia kasih gembalanya. Siapa gembala
gereja di Yerusalem, gereja pusat adalah Yakobus, saudara. Nah, kita tidak memiliki catatan dalam Alkitab, tetapi tradisi memberitahu kita bahwa Yakobus menjadi martir pada tahun 62. Ceritanya adalah bahwa orang-orang Farisi di Yerusalem sangat membenci kesaksian Yakobus tentang Yesus Kristus, sehingga mereka mengusirnya dari bait suci dan kemudian dipukuli sampai mati dengan pentungan, saudara. Kisah itu juga mengisahkan bahwa Yakobus meninggal seperti Tuhan Yesus berdoa bagi pembunuhnya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi cara Yakobus itu menulis surat Yakobus itu seperti Pastor Meses. Dia adalah pastor. Nah, dan dia peduli dengan kedewasaan rohani orang-orang yang sedang menginjil di luar Yerusalem, saudara. Jadi pria apa seperti apa Yakobus itu? Dia adalah seorang yang sangat rohani untuk mendapat kepemimpinan gereja Yerusalem dan dalam waktu singkat. Tapi dia itu orangnya sangat legalistik, saudara. Tindakannya terlihat dalam Kisah Para Rasul 15, di mana ia mampu mengizinkan semua pendapat, semua faksi, semua orang untuk mengekspresikan pendapatnya, dan kemudian seperti seorang gembala, dia membawa perdamaian dan menarik kesimpulan berdasarkan firman Tuhan. Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 5 menyatakan bahwa dia adalah pria yang sudah menikah. Sekali lagi tradisi memberitahu kita bahwa dia adalah seorang pendoa, saudara. Dia adalah seorang gembala dan seorang pendoa yang kuat sekali. Dan ini menjelaskan penekanan pada doa dalam surat Yakobus, saudara. Dikatakan bahwa dia banyak berdoa sehingga lututnya sekeras unta, saudara. Yakobus adalah seorang Yahudi, dibesarkan dalam tradisi hukum Musa, dan legalisme Yahudinya menonjol dalam suratnya. Perhatikan juga Kisah Para Rasul 21 ayat 18 di mana Yakobus meminta Paulus untuk membantunya menangkap para legalis Kristen di gereja Yerusalem. Ingatlah saudara, pada masa itu bait suci belum dihancurkan dan Yakobus itu martir pada tahun 66. Jadi bahwa Yakobus memimpin gereja di Yerusalem selama masa transisi dari bayang-bayang hukum menjadi kebebasan di dalam Kristus. Itu adalah masa transisi dan saat-saat seperti itu selalu menjengkelkan dan menuntut. Ada banyak orang Yahudi Kristen di Yerusalem yang masih berpegang pada hukum perjanjian lama, bait suci dan pelayanannya masih beroperasi, dan Injil terang karunia Allah belum terbit. Nah, kita yang membaca kitab Roma, Galatia, Ibrani, mungkin cenderung menghakimi orang percaya mula-mula ini. Tetapi kita tidak boleh. Itu masa transisi, saudara. Mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan, tetapi mereka masih berada dalam bayang-bayang hukum. Bergerak menuju Injil terang kasih karunia Allah. Meskipun mungkin ada perbedaan dalam tingkat pengetahuan dan pengalaman rohani. Jadi, tetapi Yakobus ini orang yang sangat baik sekali. Tidak ada persaingan antara Paulus dan Yakobus yang memimpin gereja Yerusalem. Jadi di dalam surat Yakobus itu ada lebih dari 50 perintah seperti Pastor Meses dia, ya. Jadi Yakobus itu tidak menasihati seperti Paulus. Dia memerintahkan. Dia mengutip perjanjian lama hanya 5 kali, tetapi ada banyak singgungan pada bagian perjanjian lama dari surat itu. Saat masih belum percaya, Yakobus pasti sudah memperhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dalam suratnya ada banyak singgungan pada perkataan Tuhan kita, khususnya di khotbah di bukit. Jadi surat Yakobus itu banyak singgungan dengan, bukan singgungan, paralelnya dengan khotbah di bukit. Oke, saya akan kasih contoh. Surat Yakobus dan khotbah di bukit. Yakobus 1 dan 2 paralel dengan Matius 5 ayat 10 sampai 12. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, di dalam khotbah di bukit Yesus juga mengajarkan demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat,
Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Di dalam Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam khotbah di bukit, Yesus juga mengajarkan demikian. Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di dalam Matius 7 ayat 7 di khotbah di bukit, Yesus juga mengajarkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetok baginya pintu dibukakan. Paralel Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yesus juga berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikannya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Di dalam Yakobus 4 ayat 11-12, Yakobus berkata demikian, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya dan menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jikalau engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga kamu mau menghakimi sesamamu manusia? Di dalam Matius 7 ayat 1, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yakobus 5 ayat 1-3. Jadi sekarang ini, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi seluruh kitab Yakobus itu adalah hikmatnya dari khotbah di bukit. Istilah penjelasan Yakobus tentang khotbah di bukitnya Tuhan Yesus, saudara. Bagian kedua, kepada siapa Yakobus menulis surat ini? Nah, di sini tulis salam kepada 12 suku di perantauan. Yakobus menulis kepada orang Yahudi yang tinggal di luar tanah Israel. Istilah 12 suku hanya berarti orang Israel, bangsa Yahudi. Fakta bahwa banyak orang Yahudi tinggal di luar tanah perjanjian, mereka adalah bukti kemerosotan rohani bangsa itu. Tuhan harus mencerai beraikan mereka. Ketika Petrus berbicara kepada jemaat Yahudi yang besar itu pada hari Pentakosta, dia berbicara kepada orang-orang Yahudi dari berbagai
bangsa. Kisah Para Rasul 2 ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun proselyt, ya, penganut agama Yahudi. Jadi Yakobus mengirimkan suratnya itu kepada orang Yahudi Kristen. Karena di sini setidaknya 19 kali dia menyebut mereka sebagai saudara, yang menunjukkan tidak hanya saudara dalam daging, yaitu sesama orang Yahudi, tetapi juga saudara dalam Tuhan. Yakobus sangat jelas tentang doktrin kelahiran baru, karena di dalam Yakobus 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Saudara, ada kalanya Yakobus juga berbicara kepada orang-orang jahat yang tidak ada dalam persekutuan. Orang kaya misalnya dalam Yakobus 5, tetapi dia melakukannya untuk mengajar dan mendorong orang-orang Yahudi yang diselamatkan kepada siapa dia menulis surat ini, saudara. Kata perantauan dalam Yakobus 1 ayat 1 merupakan kata yang menarik. Itu berarti dalam dispersi atau tersebar. Istilah tersebar digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang Yahudi yang tinggal di luar tanah perjanjian. Tetapi kata Yunani ini mengandung gagasan menyebarkan benih. Mereka bersaksi, saudara. Ketika orang-orang percaya Yahudi tercerai-berai dalam gelombang pertama penganiayaan itu sebenarnya adalah penaburan benih di banyak tempat dan banyak benih itu yang berbuah. Saudara, tetapi orang yang bersaksi itu juga perlu suatu firman untuk mendewasakan mereka, saudara. Mereka ada masalah mereka sendiri. Orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar di seluruh kekaisaran Romawi akan memiliki kebutuhan dan masalah mereka sendiri. Menjadi orang Yahudi, mereka akan ditolak oleh orang-orang bukan Yahudi. Dan menjadi orang Yahudi yang sudah menjadi agama Kristen, mereka ditolak oleh bangsanya sendiri. Jadi surat ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang beriman itu adalah orang miskin dan sebagian lagi itu ditindas oleh orang kaya. Oleh sebab itulah Yakobus menulis surat ini untuk mendewasakan rohani mereka. Mengapa Yakobus menulis surat ini? Saudara, setiap surat perjanjian baru memiliki tema, tujuan, dan tujuannya sendiri-sendiri. Seperti Paulus menulis surat Roma untuk mempersiapkan orang Kristen Roma untuk kunjungan yang diinginkannya. 1 Korintus dikirim ke gereja Korintus untuk membantu memperbaiki masalah-masalah tertentu. Surat Galatia ditulis kepada kelompok gereja untuk mengubah pandangan mereka terhadap legalisme dan pengajaran palsu. Nah, saat Anda membaca surat Yakobus, Anda menemukan bahwa orang-orang Kristen Yahudi ini mengalami beberapa masalah dalam kehidupan rohani pribadi mereka dan persekutuan gereja mereka. Jadi untuk satu hal, mereka mengalami ujian yang sulit. Mereka juga mengalami godaan untuk berbuat dosa. Beberapa orang melayani orang kaya, sementara yang lainnya dirampok oleh orang kaya. Anggota gereja bersaing untuk mendapatkan jabatan di gereja, khususnya jabatan mengajar, saudara. Salah satu masalah utama dalam gereja adalah kegagalan banyak orang untuk menjalankan apa yang mereka imani. Selain itu, masalah lidah, saudara, masalah perkataan. Lidah merupakan masalah yang serius, bahkan sampai menimbulkan perang dan perpecahan di dalam majelis. Keduniawian adalah masalah lain. Beberapa anggota itu tidak melawan firman Tuhan dan sakit secara fisik karenanya. Beberapa menjauh dari Tuhan dan gereja. Jadi saat kita meninjau daftar masalah ini, apakah tampak jauh berbeda dari masalah yang menimpa rata-rata gereja lokal saat ini? Bukankah di gereja kita ada orang yang menderita karena ketidakdewasaan spiritual satu sama lainnya? Apakah kita tidak memiliki anggota yang berbicara ke satu arah tetapi berjalan ke arah lain? Bukankah keduniawian merupakan masalah serius di gereja saat ini? Bukankah ada orang Kristen yang tidak bisa mengendalikan lidahnya? Rupanya Yakobus adalah sebagai gembala, pastor, penatua mahir dalam menangani hal-hal ini, hal-hal yang sangat umum, saudara. Tetapi Yakobus tidak membahas berbagai macam masalah. Semua masalah ini
yang tadi disebutkan ini memiliki penyebab yang sama, adalah ketidakdewasaan spiritual. Jadi topik dari Yakobus ini adalah bagaimana kita menjadi dewasa spiritual, saudara. Orang-orang Kristen ini tidak tumbuh dewasa. Ini memberikan kita petunjuk tentang tema dasar dari surat ini, yaitu tanda-tanda kedewasaan dalam kehidupan Kristiani. Jadi Yakobus menggunakan kata sempurna beberapa kali. Nah, kata sempurna itu berarti dewasa, saudara. Lengkap dengan manusia sempurna. Yakobus tidak memaksudkan manusia tanpa dosa, melainkan orang yang dewasa, seimbang dan menuju kesempurnaan. Saudara, saat ini kedewasaan rohani adalah salah satu kebutuhan terbesar di gereja-gereja saat ini. Terlalu banyak gereja yang menjadi tempat bermain untuk bayi daripada tempat bertumbuh untuk orang dewasa. Para anggota gereja belum cukup dewasa untuk memakan makanan rohani padat yang mereka butuhkan, sehingga mereka harus diberi susu. Kita sudah belajar di Ibrani 5. Lihat saja masalah yang dihadapi Yakobus dan Anda dapat melihat bahwa masing-masing dari masalah di kitab Yakobus adalah karakteristik anak kecil. Di dalam Yakobus 1 itu masalah tidak sabar dalam kesulitan. Di dalam Yakobus 2 adalah orang yang berbicara tetapi tidak menjalankan kebenaran. Di Yakobus 3 adalah masalah tidak ada kendali atas lidah. Di Yakobus 4 adalah berkelahi dan mengingini. Yakobus 5 adalah mengumpulkan materi mainan, saudara. Ini semua adalah masalah ketidakdewasaan rohani. Jadi saudara, mata Tuhan sedang menjelajahi bumi untuk mencari umatnya yang dewasa untuk melakukan pekerjaannya. Dan kadang-kadang yang Tuhan temukan adalah hanyalah anak-anak kecil yang bahkan tidak bisa akur satu sama lain. Jadi 5 pasal dari surat Yakobus ini menunjukkan 5 tanda orang Kristen yang dewasa. Jadi jelas saudara, kita belajar kitab Yakobus itu kita belajar untuk dewasa rohani, saudara. Tentu saja ini hanyalah salah satu pendekatan untuk surat ini, tetapi merupakan cara yang paling mudah untuk mempelajari kitab Yakobus. Saat bab-bab diperiksa, kedewasaan spiritual hanya dapat dicapai dengan ketaatan. Jadi ketaatan kepada hal-hal yang akan dipaparkan di surat ini. Surat Yakobus secara logis mengikuti surat Ibrani, karena salah satu tema surat Ibrani adalah kesempurnaan rohani. Kata sempurna ditemukan dalam bahasa Ibrani setidaknya 14 kali. Ayat kuncinya adalah Ibrani 6 ayat 1. Marilah kita terus menuju kesempurnaan, yang artinya adalah kedewasaan rohani. Penulis kitab Ibrani menjelaskan keselamatan yang sempurna yang dapat diperoleh di dalam Kristus. Yakobus menasihati para pembacanya untuk membangun di atas keselamatan yang telah diperoleh ini dan bertumbuh menjadi dewasa. Tanpa karya Kristus yang sempurna ini tidak akan ada penyempurnaan orang percaya. Saudara, karena itu saya propose pengajaran kitab Yakobus ada 13 topik di mana semuanya ini akan mengarahkan kita untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi ini semua adalah topik kita selama 13 minggu ke depan. Semuanya mempunyai tujuan untuk mendewasakan rohani kita, saudara. Bagian terakhir, saudara, mendapatkan hasil terbaik dari surat ini, karena temanya adalah kedewasaan rohani, kita harus mulai dengan memeriksa hati kita sendiri untuk melihat apakah kita dewasa, saudara. Ya, pertama-tama penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita itu dilahirkan kembali. Di luar kelahiran rohani tidak akan ada kedewasaan rohani. Jadi kalau Anda belum lahir baru, Anda tidak akan bisa dewasa rohani. Yakobus menyebutkan kelahiran baru di awal suratnya. Atas kehendaknya sendiri ia memperanakan kita dengan firman kebenaran. Paralelnya ini dengan 1 Petrus 1 ayat 13 dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang dapat binasa, tetapi dari benih yang tidak dapat binasa oleh firman Allah yang hidup dan tetap untuk selama-lamanya. Sama seperti bayi manusia memiliki 2 orang tua, demikian juga bayi rohani memiliki 2 orang tua. Firman Allah dan Roh Allah. Alkitab dan Roh Kudus, saudara.
Saya mengutip dua ayat yang menyebutkan firman Tuhan, yaitu Yohanes 3 ayat 5-6 menyebutkan Roh Allah. Saudara, lalu bagaimana seorang dilahirkan kembali? Roh Allah mengambil firman Tuhan dan menghasilkan kehidupan baru di dalam hati orang berdosa yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini adalah mujizat terbesar bagi manusia. Jadi Roh menggunakan firman untuk menginsafkan orang berdosa dan kemudian menyatakan Yesus Kristus juru selamat. Kita diselamatkan oleh iman dan iman berasal dari firman Allah. Saudara, untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari surat Yakobus, hal yang penting yang kedua adalah kita harus jujur memeriksa hidup kita dalam terang firman Tuhan. Jadi Yakobus membandingkan Alkitab dengan cermin. Saat kita mempelajari firman Tuhan, kita melihat ke dalam cermin ilahi dan lihat sebenarnya itu kita apa sebagaimana kita adanya. Tetapi Yakobus memperingatkan kita bahwa kita harus jujur tentang apa yang kita lihat dan tidak melirik gambar dan pergi begitu saja. Mungkin Anda pernah mendengar tentang suku primitif yang tidak pernah ngaca, saudara, tetapi melihat ke cermin untuk pertama kalinya, dia sangat terkejut dengan melihat apa yang dilihatnya sehingga dia memecahkan cermin itu. Dia kaget melihat diri sendiri, saudara. Nah, banyak orang Kristen melakukan kesalahan yang sama. Mereka mengkritik pengkhotbah, mereka mengkritik guru, padahal mereka seharusnya menilai diri mereka sendiri, saudara. Yang ketiga, saudara, setelah kita pelajari surat Yakobus ini, kita harus menaati apa yang Allah ajarkan kepada kita, berapapun harganya. Kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Jadi saudara, adalah mudah untuk menghadiri pendalaman Alkitab, membagikan pengajaran seperti yang saya lakukan, mendiskusikannya, tetapi jauh lebih sulit untuk menjalani kehidupan di dunia sehari-hari dan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Saudara, berkat itu tidak datang dalam mempelajari firman, tetapi melakukan firman. Kecuali kita mau taat, Tuhan tidak wajib untuk mengajar kita, saudara. Hal penting yang keempat adalah kita harus bersiap-siap untuk beberapa pencobaan dan ujian tambahan. Jadi saudara, setiap kali kita bertumbuh secara rohani dan serius bertumbuh, itu musuh juga nggak diem, saudara. Musuh juga menjadi serius untuk menentang kita. Mungkin Anda merasa perlu lebih banyak kesabaran, kemudian bersiaplah untuk banyak percobaan tentang kesabaran. Jadi kalau Anda udah mulai tumbuh secara rohani tentang kesabaran, maka kesabaran Anda akan diuji. Karena kesengsaraan menimbulkan kesabaran, ujian sebenarnya dalam pelajaran Alkitab datang di sekolah kehidupan, bukan di kelas. Jadi ilustrasi bagaimana Tuhan menggunakan kehidupan untuk mengajari umatnya. Misalnya seorang pria yang terbebani untuk tumbuh dalam kesabarannya, dia udah belajar kitab Yakobus dan harus sabar. Nah, dia ngaca dan dia tahu dia belum dewasa dalam bidang ini, saudara. Dan ia ingin tumbuh dewasa. Dia dengan tulus berdoa, Tuhan Yesus, bantu saya untuk bertumbuh dalam kesabaran. Saya ingin memiliki lebih banyak pengendalian diri di bidang kehidupan saya ini. Nah, barusan dia berdoa itu, Tuhan Yesus itu langsung kasih dia pencobaan, saudara. Pagi itu, dia ketinggalan kereta untuk bekerja dan menghabiskan 50 menit berikutnya mondar-mandir di peron dan mengeluhkan penderitanya. Nah, saudara, saat kereta berikutnya ke kota tiba, pria itu menyadari betapa bodohnya dia. Dia doa agar Tuhan itu mendewasakan dia dalam kesabaran. Ya, Tuhan telah memberi saya waktu 1 jam untuk tumbuh dalam kesabaran saya. Dan yang saya lakukan hanyalah melatih ketidaksabaran saya, katanya pada dirinya sendiri. Mungkin ada saatnya dalam pengajaran ini, Anda memutuskan bahwa melanjutkannya itu terlalu menyakitkan, saudara. Nah, saudara, setan mungkin menyalakan panah api dan mempersulit Anda sehingga Anda ingin mundur. Jangan lakukan itu. Ketika saat itu tiba, Anda akan berada di ambang berkat baru dan indah di dalam hidup Anda sendiri. Sebuah langkah kedewasaan rohani yang sangat memuaskan. Bahkan jika setan menyalakan panah api yang panas, Bapamu di surga tetap memegang pengatur suhu dengan tangan yang maha kuasanya, saudara. Jadi nggak perlu takut. Karena apa? Tuhan pengen kita menang. Tuhan pengen kita dewasa. Jadi kalau kita terus lakukan itu, Anda pasti menang, saudara. Nah, bahkan kedewasaan fisik tidak selalu merupakan pengalaman yang mudah dan menyenangkan.
Remaja yang berjalan di jembatan yang sulit dari masa kanak-kanak hingga dewasa mengalami frustasi dan kegagalannya. Tetapi jika dia terus berjalan, akhirnya dia akan memasuki kehidupan kedewasaan yang indah. Jadi pertumbuhan Kristen tidak otomatis seperti halnya pertumbuhan fisik. Kedewasaan Kristen adalah sesuatu yang harus kita upayakan terus-menerus. Jadi jangan menyerah. Ada kesusahan dalam kelahiran dan ada kesusahan dalam kedewasaan rohani, saudara. Ini ada beberapa pertanyaan. Nanti saya skip aja dulu. Nah, sebagai penutup, saudara, akhir kata, kita harus mengukur kedewasaan rohani kita dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh mengukur diri kita dengan orang Kristen lain, tetapi dengan firman Tuhan dan Yesus Kristus. Tidak semua orang yang menjadi tua menjadi dewasa rohani. Ada perbedaan antara usia dan kedewasaan rohani. Hanya karena seorang Kristen telah diselamatkan selama 10 tahun, 20 tahun gereja, tidak menjamin bahwa dia dewasa di dalam Tuhan. Nah, saudara, orang Kristen dewasa adalah orang Kristen yang penuh sukacita. Orang Kristen yang berguna, saudara. Orang Kristen yang membantu dan mendorong orang lain. Dan orang Kristen yang membangun gereja lokal mereka. Jadi sewaktu kita akan sama-sama mempelajari kitab Yakobus ini, dengan bantuan Allah, kita akan belajar bersama dan kita akan menjadi dewasa bersama. Itu adalah tujuan kita belajar kitab Yakobus, saudara. Ya, demikian pengantar kitab Yakobus. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai Yakobus minggu depan, hikmat dalam ujian dan pencobaan.